selain tadi pengurus yang memang harus profesional, harus punya kemampuan teknis maupun manajemen. Nah, jadi komitmen pemerintah yang ketiga, ya kan? Nah, yang terakhir mungkin juga koperasi ini harus berbenah diri, dalam arti bukan hanya pengurusnya tapi anggotanya juga. Ya, harus ada keterkaitan usaha antara anggota dengan koperasi. Jadi saya yakin di dalam pemerintahan yang akan datang Pak Prabowo, karena beliau juga ayahnya dulu pernah menjadi Menteri Perdagangan dan Koperasi. Ya. Jadi beliau, Pak, kita yakin semua gerakan koperasi, saya sering bergaul, berharap sekali bahwa koperasi ini bisa lebih berperan dan bisa punya partisipasi yang besar terhadap pembangunan. Gitu. Dalam hal badan usaha milik koperasi, jadi ternyata pada saat kami bertemu dengan Pak Tantri Abreng itu tune in gitu loh, idenya sama. Untuk perumahan kenapa enggak gitu loh. Bisa dilakukan. Tapi memang ketika mau diperlebar, tadi kembali kepada persoalan tadi. Sobat Panangian, pada session ini saya mengundang seorang tokoh yang belajar di berbagai bidang terkait koperasi. Nah, siapa lagi kalau bukan Pak Agus Muharram. Selamat datang Pak Agus. Selamat. Ya, terima kasih loh atas undangannya ya, undangan kita. Terima kasih dan, sudah diundang. Ya, saya juga mendengar dari teman saya, dari Pak Julfi ya, yang juga sering saya berdiskusi tentang perumahan. Ketika saya tanya, kenapa koperasi di bidang perumahan sudah nggak ada sekarang gitu? Tuh, tanya aja sama pakarnya katanya. Iya. Nah, jadi sedikit, saya bertanya, mengapa koperasi di bidang perumahan nggak terlalu ada lagi? Ya, terima kasih nih sudah diundang di podcast yang luar biasa ini ya. Ahli properti yang sudah tidak diragukan lagi di Indonesia ya. Pertama tentu kalau kita bicara tentang koperasi ini kan ada beberapa koperasi jenisnya. Iya, betul. Koperasi produsen, konsumen, simpan pinjam ya, dan koperasi jasa. Nah, biasanya koperasi-koperasi yang punya concern atau bergerak di bidang perumahan itu tidak fokus ada koperasi perumahan. Tapi koperasi yang menjalankan pembangunan perumahan melalui unit usahanya. Nah, ada sekitar, kalau menurut data yang dari Kementerian Koperasi, ada sekitar 250-an koperasi yang juga ikut partisipasi di bidang perumahan. Tapi skalanya skala kecil. Yang masih bergerak nih. Misalkan membangun rumah untuk anggotanya. Ya, misalkan gitu. Itu masih ada. Ya, katakanlah anggotanya memang berapa? Anggotanya tergantung ya. Ini kalau anggota koperasi ini kan ada yang ratusan, ada yang ribuan. Ya. Nah, tapi membangunnya skala kecil. Ya, misalkan contohnya koperasi Obermas ya, di NTT itu juga melakukan pembangunan perumahan. Oh, sampai hari ini? Ada Mas sampai ini ya. Terus ada juga koperasi misalkan yang melakukan bedah rumah itu di koperasi BMI di Tangerang. Sampai hari ini juga. Dia juga membangun rumah tapi dalam skala kecil. Nah, kenapa tidak berjalan seperti yang dulu misalkan ya membangun skala besar rumah? Karena memang pertama para pengurus yang dulu itu tentu udah senior dan mungkin sudah tidak aktif ya. Nah, yang kedua, yang generasi penerusnya juga mempunyai kepentingan bisnis yang lebih berbeda, yang lebih simple ya, dan melalui misalkan contohnya melalui e-commerce dan sebagainya yang lebih jadi itu juga mempengaruhi mempengaruhi perkembangan teknologi di bidang online juga mempengaruhi, sehingga kalau bangun rumah kan lama. Kalau jualan kan gampang. Tergoda dia masuk kemanapun ya. Begitu juga simpan pinjam ya, itu dengan sistem online juga bisa menyimpan, bisa meminjam. Sehingga untuk yang sifatnya agak memberikan produksi seperti koperasi pertanian ya, perkebunan itu mulai menurun terus. Nah, yang pertama itu, yang kedua juga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mania, itu adalah dulu Pak Harto itu memang komitmennya ingin koperasi ini juga bergerak di pedesaan melalui KUD. Jadi semua sektor-sektor produksi
yang menjadi kebutuhan masyarakat banyak ya, seperti pangan ya. Kemudian juga Pertanian. sebagian besar bahan pokok itu Iya. diberikan kewenangan oleh pemerintah Pak Harto untuk dikerjakan oleh koperasi. Zaman itu ya. Zaman itu. Jadi Menteri Koperasi itu punya kewenangan teknis Ya. untuk misalkan menunjuk koperasi-koperasi untuk ikut berperan di dalam pengadaan bahan pokok, khususnya pangan dulu. Nah, sekarang mungkin perlu reorientasi. Jadi jangan hanya simpan pinjam, jangan hanya konsumen yang sifatnya tidak massal gitu. Nah, untuk itulah saya berkeinginan atau bermimpi gitu ya, ingin koperasi perumahan ini bersatu. Ya, membentuk satu badan usaha milik koperasi perumahan. Karena tadi yang disampaikan kebutuhan rumah tadi berapa? Sampai sekarang ini kekurangan 10 jutaan. 10 juta. Tapi pemerintahan Prabowo Gibran ingin membangun 3 juta. Nah, itu dia. Dan itu kalau di pedesaan kan maupun di perkotaan ya. Ya, terutama di daerah suburban itu kan ya, tentunya memerlukan partisipasi semua pihak. Iya. Nah, itulah di situ diperlukan satu konsolidasi terhadap koperasi-koperasi yang punya unit usaha pembangunan rumah tadi. Nah, jadi harusnya itu tanggung jawab siapa sebagai departemen? Artinya apakah itu bisa diberikan atau katakanlah bisa semacam diharapkan dari Departemen Koperasi atau Kementerian Koperasi untuk membina itu? Nah, sekarang kalau kita lihat fungsi dan tugas Kementerian Koperasi, ya, itu sebetulnya namanya Kementerian Koperasi dan UKM. Tapi kementerian ini tidak punya kewenangan apa-apa di bidang UKM. Ya, di bidang sektor produksi juga tidak punya kewenangan apa-apa. Termasuk di bidang koperasi? Termasuk di bidang dalam prakteknya sebagai usaha. Prakteknya itu Kementerian Koperasi hanya diberikan kewenangan teknis dalam hal pemberian badan hukum, ya kan, pengawasan koperasi, terus pembubaran, dan juga khususnya disimpan pinjam. Tapi kalau anggota-anggota koperasi, ya, yang berperan di bidang sektor-sektor tertentu, produksi, ketika ingin berbisnis, ya, terlibat dalam usaha ya, usaha sektor, itu harus ke kementerian lain, tidak melalui Kementerian Koperasi. Misalkan contohnya, kita mendirikan koperasi yang bergerak di bidang perumahan, katakanlah begitu, atau perkebunan. Nah, ketika kita mau melakukan pembukaan lahan, misalkan ya, perizinan, walaupun sekarang udah ada Undang-Undang Cipta Kerja ya, dengan satu atap perizinan ya. Tetapi ketika teknisnya itu harus ke kementerian yang lain. Ya, sama statusnya dengan UKM atau pelaku usaha lainnya seperti PT dan BUMN. Nah, itu makanya Kementerian Koperasi ini fungsinya berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara itu tidak mempunyai kewenangan teknis selain di bidang koperasi, khususnya pendirian badan hukum, pengawasan, terus pengendalian, sama pembubaran koperasi, khususnya juga disimpan pinjam. Tapi untuk bergerak ke sektor produksi, ke sektor real, tidak punya kewenangan. Walaupun namanya UKM. Gitu. Kira-kira itu. Jadi artinya orientasi dari Departemen Koperasi di zaman Pak Harto dan sekarang sudah beda ya? Penugasannya sudah beda ya? Beda. Jadi Undang-Undang Kementerian Negara itu membagi 3 kategori. Jadi kategori pertama, kementerian yang tidak boleh dibubarkan, yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45. Antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama. Nah, kemudian kementerian yang secara tidak langsung disebut di Undang-Undang Dasar 45. Itu yang namanya kementerian teknis. Ini yang punya kewenangan nih. Misalkan contohnya Menteri PU. Dari mulai membuat jembatan, membuat perumahan, itu semua tunduk kepada peraturan Menteri PU. Iya. Gitu kan. Begitu juga Menteri Kesehatan. Kalau kita mau bikin rumah sakit, Menteri Kesehatan. Nah, Kementerian Koperasi itu berada di kategori 3 yang katanya tidak disebut di dalam Undang-Undang Dasar 45. Padahal ada koperasi BUMN swasta. Iya. Nah, jadi betul. Saya secara pribadi juga mengusulkan Undang-Undang 39 itu harus segera direvisi.
Karena juga jumlah menteri hanya 34. Ya. Sementara presiden yang baru ini Iya. mau bikin jadi 39 kalau nggak Iya, salah, ya. apapun lah ya. Tapi itu, nah untuk itu sebetulnya kategori 3 tuh nggak ada. Oh. Karena semua kementerian atau semua sektor yang ditangani oleh kementerian itu sudah ada undang-undangnya. Kemenpora udah ada undang-undang olahraga, pemberdayaan perempuan udah ada juga undang-undang tentang perlindungan anak dan sebagainya. Kementerian Koperasi apalagi. Nah, jadi yang ada tuh hanya satu kementerian yang kategori 1 ya. sama kategori 2. Itu aja ya. Nah, di kategori 2 ini presiden boleh mencampur kementerian ya, Ya. menyatukan atau memperluas fungsinya. Jadi ini salah satu kelemahan kenapa Ya. koperasi tidak bisa berperan lebih besar. Ya, karena ada 3 padahal sebenarnya nggak secara fungsional tuh nggak ada. Nggak ada, harusnya. Nggak ada, ya. Seperti contohnya Kementerian Lingkungan Hidup. Sekarang kan ditarik menjadi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kehutanan ada di kategori 2, lingkungan hidup ada di kategori 3. Tapi dia disatukan sekarang kan. Nah, itu. Jadi saya pikir itu masalah tidak terlalu sulit gitu ya. Itu tinggal ada semacam diskresi selesai gitu. Ya. Itu kira-kira. Ya, jadi saya lihat memang ada diskusi di tengah kita sebagai bagian dari think tank, katakanlah gitu, Dewan Pakar di Prabowo Gibran, yang ingin membuat koperasi ini kembali ke ininya, eksistensinya gitu loh. Karena ada yang mengatakan bahwa di Eropa, bahkan di Singapura, di negara-negara tetangga Malaysia, perkembangan koperasi itu jauh lebih baik daripada kita. Ya. Dan itu benar ya? Ya. Nah, jadi ada niat untuk itu. Ya. Nah, kira-kira andai kata misalnya pemerintahan Prabowo Gibran memberikan perhatian pada ekstensi koperasi, apa yang ingin diusulkan oleh Pak Agus? Ya, tentu yang pertama sekarang kan sedang dibahas dan belum selesai ya RUU Koperasi. Ya, dalam proses pembahasan. Dan sepertinya ini bakal diselesaikan oleh DPR yang sekarang ini terpilih. Oh, nanti ya. Jadi kalau sekarang kayaknya mungkin nggak sempat. Waktunya ya. Waktunya mungkin nggak cukup ya. Nah, itu sebetulnya undang-undang koperasi yang dulu ada undang-undang 12 ya. 17 ya, sorry. Tahun 2012. Kebetulan saya sendiri sebagai ketua tim itu di amandemen. Diuji materi, dibatalkan, berlaku undang-undang yang sekarang. Nah, sekarang tapi dengan catatan sampai dengan ada undang-undang baru. Nah, undang barunya sedang dibahas. Nah, mungkin target pertama itu undang-undang itu harus dipertegas. Apa itu yang membedakan undang-undang itu ya? Yang pertama tadi saya sampaikan. Undang-undang itu harus mempertegas fungsi dan tugas Kementerian Koperasi sebagai kementerian teknis. Walaupun itu bisa dijabarkan lebih lanjut di dalam undang-undang lainnya. Yang kedua, khusus simpan pinjam itu perlu ada lembaga pengawas, karena simpan pinjam ini tidak diawasi oleh OJK. Nah, jadi harus ada lembaga pengawas yang diperkuat. Yang ketiga, lembaga penjamin simpanan anggota. Jadi di perbankan ada LPS 2 miliar, kalau ada masalah banknya diganti oleh LPS. Nah, di koperasi juga harusnya anggota ini juga punya rasa trust kepada koperasi, ada walaupun mungkin nilainya tidak harus 2 miliar. Cukuplah misalkan 500 juta paling banyak yang dijamin. Nah, ini ada di undang RU ini ada. Cuman ini harus nanti jangan sampai ini lepas ya, dikawal. Kemudian di undang-undang ini juga sebaiknya ada penguatan terhadap Kementerian Koperasi, terhadap Menteri Koperasi. Jadi menteri yang dalam hal ini Menteri Koperasi merupakan menteri yang bisa mengeluarkan kebijakan teknis di sektor-sektor produksi, ya, sektor-sektor ekonomi yang dikelola oleh koperasi. Gitu loh. Itu bisa di dalam undang-undang. Bisa juga di dalam nanti peraturan pemerintah. Gitu. Tapi intinya perlu ada itu. Karena kalau tidak, dari institutional setup-nya yang sekarang tidak memungkinkan untuk memperkuat koperasi. Gitu. Nah, itu dari segi pemerintah. Kemudian dari segi pengurus juga harus bisa melakukan introspeksi gitu ya, bahwa
koperasi ini pengurus-pengurusnya kadang-kadang ya ada quote unquote ya seperti perusahaan keluarga gitu loh ya. Dari dulu misalkan ketuanya itu nggak berganti-ganti gitu ya. Tapi itu is oke lah kalau memang itu profesional ya, artinya sudah bisa memajukan koperasi. Tapi ada yang memang koperasi ini dikendalikan oleh sekelompok orang saja gitu loh, terutama di simpan pinjam. Makanya terjadilah quote unquote ya penyalahgunaan dengan menggunakan nama koperasi. Akhirnya membuat citra koperasi jadi citra buruk. Koperasi. Nah, itu artinya memperbaiki citra koperasi yang kedua kan. Nah, yang ketiga tentu nanti komitmen koperasi. Apa tuh komitmen pemerintah terhadap koperasi ini? Misalkan tadi Pak Panjangan ya, misalkan kita ingin mendirikan badan usaha milik koperasi perumahan. Iya, betul. Kembali ke yang tadi. Iya. Nah, sebagaimana BUMN kan juga diberikan semacam PMN gitu ya, penyertaan modal negara. Kalau terjadi krisis keuangan ditutup sama PMN. Nah, kalau misalkan kurang modal juga ditambah modalnya kan begitu. Nah, di koperasi ini belum punya hal-hal seperti ini. Ya, banyak yang koperasi yang kolaps juga nggak ada dibantu oleh pemerintah dalam konteks uangnya gitu ya. Misalkan diberikan PMN juga. Nah, jadi kalau misalkan badan usaha milik koperasi perumahan ini karena komitmen pemerintah ingin membangun rumah yang begitu banyak karena kebutuhan, tentunya nanti kalau sudah berdiri juga pemerintah harus ikut pemilik saham di situ, gitu loh. Ikut ada equity di situ. Supaya modalnya kuat, gitu loh. Jadi selain modal sendiri, modal luar dari pemerintah bisa, dari perusahaan swasta ikut di situ, juga dari dana-dana tanggung jawab sosial yang ada sekarang di CSR misalnya. CSR-nya BUMN, misalkan seperti itu. Sehingga kuat ya. Selain tadi pengurus yang memang harus profesional, harus punya kemampuan teknis maupun manajemen. Nah, jadi komitmen pemerintah yang ketiga, ya kan? Nah, yang terakhir mungkin juga koperasi ini harus berbenah diri dalam arti bukan hanya pengurusnya tapi anggotanya juga. Ya, harus ada keterkaitan usaha antara anggota dengan koperasi. Jadi saya yakin di dalam pemerintahan yang akan datang Pak Prabowo, karena beliau juga ayahnya dulu pernah menjadi Menteri Perdagangan dan Koperasi. Jadi beliau kita yakin semua gerakan koperasi, saya sering bergaul, berharap sekali bahwa koperasi ini bisa lebih berperan dan bisa punya partisipasi yang besar terhadap pembangunan. Gitu. Ya, nah sekarang kalau dibandingkan sebagai soal dalam undang-undang tadi kan koperasi BUMN dalam konteks kemanfaatannya untuk negara. Koperasi ini kenapa harus menurut Pak Agus tadi kenapa harus eksis lagi? Lihat dari kepentingan negara nih, masyarakat. Karena begini, karena kalau kita kalau lihat dari jumlah pelaku usaha, ya, itu 98% lebih itu di level mikro kecil. Ya, betul. Ya kan? Nah, mikro kecil ini dia itu tidak bisa, ya kalau kita punya anak 5 gitu ya, pasti kan ada satu yang mungkin yang kurang mampu ya. Tidak bisa di treatment sama gitu loh dengan pelaku usaha menengah besar. Ya, sehingga harus diintroduksi dengan pendampingan misalkan ya. Nah, kalau pendampingan itu katakanlah ya 1, 2, 3, ratusan puluhan kan itu memerlukan waktu atau energi yang besar. Nah, ini mereka sebagian besar ini ada sekitar 26 juta. Itu bernaung di koperasi gitu ya. Jadi walaupun mungkin di situ termasuk ada karyawan dan pegawai negeri kan, karyawan swasta dan negeri. Nah, tapi dengan nanti dikonsolidasikan, tentunya para UKM yang tidak bisa berusaha sendiri melalui koperasi dia bisa. Misalkan contohnya UKM di bidang tanaman padi gitu ya. Ketika dia mau beli huler, ya, penggilingan padi, kalau dia sendiri-sendiri tidak mungkin. Nah, dia bergabung di koperasi dengan uang koperasi
dia bisa membeli huler dipakai untuk banyak. Ya, Beli traktor juga begitu, dipakai bersama ya. dipakai bersama. Nah, itulah kenapa pentingnya. Kalau dibiarkan mereka bersaing sendiri, ya akhirnya banyak sulit, kemiskinan susah Diperbaiki ya. diperbaiki. Persoalannya adalah kembali tadi, koperasi ini terutama pengurusnya harus punya komitmen yang besar untuk bisa mensejahterakan masyarakat ini. Kalau kata Pak Sri Edi Suwasono, katanya koperasi itu menolong diri sendiri. Ya, kalau menolong diri sendiri is okay. Tapi kan kalau orang yang sudah tidak perlu menolong diri sendiri, itu enggan masuk koperasi untuk membantu masyarakat. Ah, buat apa gitu? Ribet gitu kan katanya. Itu kan. Padahal koperasi ini sebetulnya kalau menurut teori Maslow ya, orang yang sudah berkecukupan, dia kan perlu eksistensi, aktualisasi diri. Nah, cobalah bantu gitu loh yang lemah ini. Masuk ke koperasi, bantu mereka. Jadi bukan hanya untuk kesejahteraan diri sendiri, tapi untuk kesejahteraan masyarakat lain. Dalam hal ini, masyarakat banyak yang tergabung dalam koperasi. Itu kira-kira. Kalau dibiarkan ini, para pelaku UMKM ya sampai sekarang agak susah naik kelas gitu. Agak susah. Karena yang punya sawah misalkan 2 hektar, dia kalau mau menggiling hasil padinya harus bayar. Yang punya swasta, penggilingannya misalkan kan mahal kosnya. Tapi kalau dia pakai koperasi kan, seperti contohnya yang saya pernah sampaikan di beberapa kesempatan, Pak Tantri Abeng itu juga concern terhadap koperasi. Beliau mendirikan badan usaha milik rakyat. Di Sukabumi itu ada prototipenya. Jadi di situ sawah yang begitu luas, punya pabrik punya penggilingan dan punya packagingnya. Langsung udah jadi beras yang kiloan dijual. Itu melalui badan usaha milik rakyat. Jadi koperasi-koperasi itu anggota daripada badan usaha tadi. Tapi di bidang pangan, dalam hal ini tanaman padi. Nah, ini juga dalam hal badan usaha milik koperasi. Jadi ternyata pada saat kami bertemu dengan Pak Tantri Abeng itu tune in gitu loh, idenya sama. Untuk perumahan kenapa enggak gitu loh. Bisa dilakukan. Tapi memang ketika mau diperlebar, tadi kembali kepada persoalan tadi. Ya, harus ada kepentingan pemerintah. Ya. Harus ada kepentingan pemerintah Ya. melihat banyaknya unit usaha di luar swasta yang sudah besar. Ya. Sementara yang kecil-kecil ini hidup sendiri-sendiri dia. Ya. Padahal kalau disinergikan melalui koperasi, Ya. ini akan bisa mengangkat eksistensinya kan. Betul. Nah, sekarang ada ide dari Pak Prabowo Gibran mengadakan makan siang gratis dan susu gratis. Itu akan membentuk badan kementerian, selevel kementerian namanya Badan Gizi. Badan Gizi. Ya. Nah, saya dengar-dengar dia akan nanti bekerja sama dengan BUMDes, BUMDes ya. BUMDes, ya. Nah, dalam konteks itu apa hubungannya dengan koperasi yang bisa ikut juga serta dalam menggarap bidang usaha apapun gitu? BUMDes itu apa? Ya. Hubungannya? BUMDes ini satu program yang difasilitasi oleh Kementerian Desa. Ya. Ya, badan hukumnya itu memang sebagian besar bukan koperasi. Jadi jadi di desa itu ada yang BUMDes, ada kelompok tani, Poktan, Gapoktan, ada koperasi. Jadi beda-beda nih di desa ini permainannya. Oke. Nah ini, jadi nanti di sana sebetulnya perlu satu rumusan kembali lah. Ini kira-kira Gapoktan ini mau diapakan? KUD mau diapakan? KUD Koperasi Unit Desa. Iya. Ya, terus di sana udah ada KUD yang sudah banyak berperan selama ini, ya walaupun ya tidak terlepas dari kelemahannya, dan sekarang masih ada, dan input pun masih ada. Nah jadi saya berharap bukan hanya BUMDes yang ikut berperan, tapi juga KUD. Ya. Tetapi tentu harus profesional, harus bertanggung jawab, punya komitmen yang jelas. Ya, jangan sampai kejadian-kejadian diselewengkan itu jangan sampai terjadi lagi. Dan di sana juga di desa ini ada yang namanya LKMD. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Ini juga sebetulnya bisa difungsikan. Itu zaman Pak Harto itu. Iya, LKMD sama PKK itu zaman Pak Harto diperankan untuk membantu tadi program makan gratis tadi zaman Pak Harto.
Ya, ya, ya. Pertanyaannya apakah nanti PKK ini di perkotaan misalkan ya diikut sertakan, LKMD di perdesaan. Oh. Nah, ini tinggal dirumuskan aja nanti sama oleh Badan Gizi ini. Yang jelas Badan Gizi tidak bisa melakukan kebijakan teknis operasional sampai bawah. Tidak mungkin kalau itu badan baru. Ya kan? Gitu. Jadi badan ini tentu nanti sifatnya lebih kepada pembuatan kebijakan. Iya. Kebijakan pokok, kebijakan operasional seperti apa. Tapi kebijakan teknisnya ya ada di bawah. Gitu. Tuh, kebijakan teknisnya ada di departemen mana? Artinya di dinas-dinas yang membidangi. Oh iya, itu. Ya. Jadi di bawah Pemda ya? Koordinasi dengan mereka. Iya, Karena iya. mau tidak mau nanti larinya ke sana. Itu. Saya tidak tahu apakah Badan Gizi ini sampai ada di bawah unit-unit kerjanya, tapi saya kira tidak, ada. Saya kira tidak dalam waktu singkat. Ya, mungkin ya. Itu kan proses lah. Proses. Ya. Nanti akan ditingkatkan setingkat kementerian biasanya gitu ya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa koperasi atau ya KUD, LKMD dan seterusnya lembaga-lembaga yang di desa itu seharusnya diperankan ikut dalam semua program-program yang berbasis kerakyatan ya. Ya, sebaiknya memang begitu ya. Tergantung nanti kapabilitasnya mereka. Kesiapannya itu kan. Kita harus tanya dulu mereka. Siap nggak kan gitu. Selama ini track record-nya seperti apa kan gitu. Kalau misalkan tidak punya track record di situ ya jangan sampai nanti program yang sudah bagus malah jadi gagal gitu. Ya. Tapi yang jelas di sana sudah ada memang ibu-ibu PKK itu udah profesional sebetulnya. Ya. Terus KUD juga bisa digerakkan kembali. Gapoktan juga. Kelompok tani itu dulu sebetulnya masuknya di dalam KUD, tapi sekarang dia di luar kelompok tersendiri. Gitu. Tapi kan dengan adanya ide atau gagasan Pak Agus tadi bahwa sebaiknya Kementerian Koperasi itu jadi bisa teknis, itu tidak sulit sebenarnya ketika ada badan yang memang bekerja di daerah, yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat, memberikan gizi sekaligus menciptakan perekonomian baru kan sebenarnya. Betul. Karena 450 triliun itu. Nah, dengan adanya hubungan kerjasama dengan koperasi nanti ketemu di dalam kepemerintahan ini, itu nggak ada sesuatu yang susah menurut saya. Ada yang susah. Jadi ya kembali tadi, kalau urusan UKM biarlah ditangani oleh institusi sektor ya, atau ada badan tersendiri silakan aja itu ya, Badan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah misalkan, yang bukan koperasi. Tapi yang koperasi ini harus fokus ya. Karena sesuai semangat dulu Undang-Undang Dasar 45, pelaku ekonomi itu ada 3. Ya kan? Swasta, BUMN, dan koperasi. BUMN punya kewenangan dari mulai membentuk BUMN, membubarkan, ya, memberikan sanksi dan sebagainya. Begitu juga swasta melalui Kementerian Teknis, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan sebagainya. Nah, koperasi ini nggak punya selain badan hukum dan tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi orang-orang yang bergerak di sektor ekonomi yang bukan koperasi, yang di dalam koperasi tidak bisa langsung ke Menteri Koperasi. Gitu. Dan itu sudah terjadi, sering terjadi. Saya ini kan, mohon maaf ya, saya sudah menjadi Deputi Pengembangan SDM, Deputi Pemasaran di Kementerian Koperasi. Deputi SDM, Pemasaran, terus pembiayaan yang paling lama saya kan, dan Sekretaris Kementerian, Sekjen. Bahkan saya sudah pernah di Deputi Kelembagaan juga sebagai eselon 2. Saya paham betul begitu. Quote unquote ya, frustasinya teman-teman yang bersemangat mendirikan koperasi begitu kan, selain KSP, ketika mau berbisnis di bidang sektor ekonomi, dia harus jalan kemana-mana, tidak ke Menteri Koperasi langsung. Tapi kalau dia mendirikan KSP, ya dia ke Menteri Koperasi semua, mau pembukaan cabangnya, mau misalkan memperluas jangkauan pelayanannya, itu semua diurus Menteri Koperasi. Tapi kalau di anggota koperasi ini nggak bisa, harus datang dulu ke mana-mana. Gitu. Bukan soal izin ya, kalau perizinan sekarang udah satu pintu kan. Omnibus Law ya. Omnibus Law. Tapi ketika mau teknisnya di bawah, apalagi sekarang misalkan mau membuatkan food estate ya. Itu kalau dikerjain koperasi kan bisa mass product
produksi massal gitu. Oh. Ya, nggak bisa oleh swasta-swasta yang baru berdiri terus akhirnya ya gagal bisa seperti itu. Tapi kalau melalui KUD dia kalau diberi semangat, diberi fasilitas, didorong, saya yakin bisa. Jadi ada reformasi untuk KUD. Oh. Gitu. Termasuk ya tadi BUMDes ya. Ya. Kalau BUMDes itu saya sudah dengar karena Pak Hasim waktu itu pernah saya undang beliau ke sini pada waktu kampanye Pilpres. Dia mengatakan, dia menjamin bahwa jangan dikira ini makan susu gratis dan minum susu dan makan gratis ini akan melibatkan swasta. Dia bilang enggak, itu BUMDes. Iya. Ini bukan untuk konglomerat, dia ngomong gitu. Iya. Berarti niat untuk membesarkan BUMDes, mempekerjakannya, mengefektifkannya ada. Ya. Nah, itu konteksnya kenapa harus saya tanya kau tadi. Iya, saya rasa perlulah ada semacam konvensi nasional ya untuk mengumpulkan para pelaku teknis di bawah ini, ya khususnya para pelaku KUD, BUMDes, Poktan, ya, LKMD, juga PKK, itu digabung, ditanya mereka, ya kan? Karena kalau menurut hemat saya, mohon maaf, program yang termasuk yang paling agak membutuhkan waktu dan pikiran yang serta operasional yang sangat teknis ya, sangat lebih sulit daripada yang lain. Ini program makan gratis dan susu gratis, makan siang gratis dan susu. Karena itu melibatkan semua komponen dari mulai pengadaan bahan baku, ya, terus proses jadi bahan setengah jadi, bahan jadi dan distribusi terutama itu bukan hal yang mudah. Tapi yakin bisa. Iyalah, karena mereka eksis di sana. Iya, betul. Ya. Loh, mereka juga 82 juta orang jadi sasaran, ya kan? Mereka yang menjadi pelaku utama di sana dan yang menikmati. Iya, yang menikmati. Iya kan? Dari 280 juta ini, 82 juta yang mau diservis itu. Iya. Yang di kota mungkin nggak terlalu sulit. Nggak terlalu sulit lah. Iyalah. Dan niatnya memang begitu. Iya, bagus itu. Karena stunting itu kebanyakan kan yang mau dicegah itu di desa kebanyakan. Iya. Ukuran rumahnya ini kurang sehat dan segala itu yang akan disasar oleh pemerintahan Prabowo ini. Iya. Jadi kembali ke tadi, ya karena kita di sektor perumahan permukiman, ya saya mengusulkan apa yang tadi kita bahas, terutama perlunya ada suatu konsolidasi di koperasi-koperasi yang membangun rumah-rumah atau perumahan. Nah, tentu harus segera dilakukan satu katakanlah rembukan bersama. Tentunya saya mengusulkan ke Kementerian Koperasi ini bisa ditindaklanjuti, ya, karena saya yakin ya kita bisa, yakin bisa, pasti bisa, insya Allah, gitu. Ya kan? Kita ingin menjadi koperasi itu yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh. Ya. Kalau sekarang kan belum mandiri, sehat belum tentu kuat. Ya. Sakit-sakitan. Ada kuat tapi sakit-sakitan. Iya. Kan? Sehat tapi nggak kuat. Ya. Banyak yang sehat koperasi tapi ya levelnya lokal aja. Gitu. Kita ingin yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh menghadapi berbagai situasi apapun gitu ya. Gitu. Dan itu tentu komitmen pemerintah sangat diperlukan. Ya. Di tengah persoalan yang dinamika ekonomi, seakan-akan koperasi terhimpit dalam sejarah. Ya. Jadi memang komitmen pemerintah memang utama ini. Jadi mungkin kalau boleh, misalkan terakhir ya. Ya, silakan. Saya berpesan kepada teman-teman di koperasi kepada pengurus khususnya ya. Kalau ingin sukses itu pengurus ini harus punya 5 minimum. 5 kemampuan. 1 knowledge ya. Pengetahuan yang diperoleh dari formal education. Jadi kalau bisa ya yang mengurus koperasi itu levelnya misalnya S1 minimum ya atau MBA lah. Yang kedua dia punya skill, keterampilan yang memang punya track record di sini dari pengalaman, dari bakat dan keinginan ya dari dalam hati memang. Pengurus itu harus punya skill itu. Yang ketiga dia harus punya network, harus berpikir terbuka, menerima masukan inklusif lah sifatnya. Ya.
Yang Empat. keempat ini dia mencari opportunity, peluang-peluang. Peluang ya. Dan ini peluang juga bukan hanya diciptakan oleh koperasi, tapi pemerintah juga memberikan peluang. Oh Ya ya. kan? Nah, yang terakhir malah ini yang hebat saya ini attitude, sikap dan perilaku. Ini yang kadang-kadang para pengurus koperasi ini termasuk juga anggotanya, sikap perilaku terhadap koperasi ini mental attitude-nya kurang struggle, ya, komitmennya kurang, ya. Misalnya contohnya sering disebut ya kan, kalau nabung di bank, pinjam di koperasi, Oh. ya kan, belanja di supermarket, tapi kalau ngutang belanja di koperasi kan begitu. Nah ini hal-hal seperti ini harus dirubah. Jadi koperasi itu mental dibikin attitude. jadi pelengkap penderita ya? Iya, terus untung sendiri ya pengurus. Ini juga harus attitude itu harus Perbaiki, dirubah, ya kan? Nah, dalam hal ini attitude juga termasuk kepada para teman-teman pengurus koperasi yang berkemampuan cukup ya untuk ikut berpartisipasi, ya kan? Nah, jadi mental attitude-nya yang memberikan keberhasilan atau tidak selain yang tadi 4 tadi. Itu yang menurut hemat saya perlu diperbaiki oleh koperasi. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Makasih. Bincang-bincangnya. Ya, Udah. saya juga terima kasih, Iya, Pak. terima kasih. Masih Manungkalit. Loh, nanti kita akan undang lagi. Siap. Ini ya. kan masih ada waktu untuk memberikan gagasan, ide kepada pemerintah. Iya. Kan Oktober baru ditentukan. Iya, terima kasih banyak ini. Ya, terima Ada kasih. topik-topik lain nanti. Oh, baik, Bisa baik. Ya kan? Tentu. Masalah pemasaran, masalah pembiayaan itu. Ya. Kita fokus seputar koperasi lah. Ya. Iya, baik. Terima kasih ya. Terima kasih.